Assalamualaikum. Jadi, tempat yang akan saya observasi kali ini adalah LKP Tosanda, terkhususnya Sanggar Tosanda. LKP ini beralamatkan di Jalan Angkatan 45, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Untuk lebih lanjutnya, silahkan simak video ini sampai habis ya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Safira Rahma Oleh Putri dari Unsri, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Nah, di sini saya pengen observasi dan juga wawancara mengenai LKP Tosanda ini, Pak. Ini berarti sanggar, Pak. Sanggar. Mungkin Bapak bisa ini perkenalkan nama dan juga peran Bapak terhadap sanggar ini, Pak. Oh ya, nama saya Taufik ya. Kebenaran pimpinan Sanggar Tari Tosanda dari tahun 2004 pada salah itu sampai dengan sekarang. Mungkin sejarah sanggar, Pak, Bapak bisa ceritakan sedikit sejarah berdirinya atau mungkin inspirasi dari nama sanggar. Jadi kalau berdirinya sanggar ini ya memang ada ininya ya, ada ceritanya. Jadi dari awal memang waktu dari masih bujang bapak itu sudah giat di sanggar seni juga, tapi di Muarenim di Sanggar Serasan Sekundang situ, tapi bapak sudah bekerja, sudah PNS di situ. Jadi kebenaran giat juga di situ selama 11 tahun. Begitu pindah ke Prabu Muli, itu ada vakumnya, sempat vakum. Tapi setelah diamati di Prabu Muli belum punya sanggar yang mandiri ya. Adanya sanggar-sanggar yang dibina oleh pemerintah, yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, disitulah tergerak pengen buat sanggar sendiri. Kalau jumlah pelatih atau guru di sini berapa orang, Pak? Kalau jumlah pelatih itu macam-macam ya. Dari awal berdiri hanya saya sendiri, kemudian berangsur ada 2 orang, ada 3 orang, dan sekarang itu ada sekitar 4 orang. Kalau misalkan jumlah anak-anak ini sini, Pak, serta didiknya Peserta didik itu berubah-ubah. Iya, karena setiap yang tamat SMA terus dia kuliah itu otomatis dia keluar. Iya, jadi walaupun dia di sanggarnya dari SD, SMP, SMA, begitu dia kuliah kan dia keluar. Karena kalau yang kuliahnya di sini ya masih tetap ikut. Tapi juga setelah kuliah mereka bahkan kadang-kadang masih balik lagi ke sanggar. Lalu kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di sanggar, Pak? Kegiatannya ya terutama latihan rutin ya, 3 kali seminggu itu. Jadi setiap hari Senin, kalau untuk sekarang Selasa sama Jumat jam 3 sampai jam 5 sore. Kecuali bulan puasa itu off 1 bulan. Kalau bulan puasa. Terus fasilitas-fasilitas di sanggar, Pak, atau mungkin ada yang masih kurang fasilitasnya? Oh, kalau fasilitas itu tempat masih nyewa kita. Kalau tempat masih nyewa, di sini hanya untuk kalau mau ada job latihan di sini. Tapi kalau latihan rutinnya itu di Balai Karya, kita nyewa Balai Karya. Fasilitas-fasilitas lain itu kalau untuk pakaian itu sudah cukup. Tapi yang belum ini sebenarnya SDM-nya itu di bidang musik. Iya, di bidang musik SDM-nya. Kalau alat itu ada beberapa alat yang kami punyai. Alat-alat perkusi ya, alat seperti gendang, terus akordeon, biola, itu kita punya. Tapi yang SDM-nya, sumber daya manusianya yang tidak ada.
Kalau misalkan ini Pak, prestasi apa saja yang pernah diraih Pak? Prestasi itu banyak yang lupa ya. Ya sering ikut sih kalau lomba-lomba di Promuli ya. Sering dari kalau awal-awalnya dulu juara 1 terus kalau awal-awalnya. Setelah ke belakang mungkin pelatihnya juga kita pindah, jadi mungkin cara pemikiran pelatih juga kan kurang ya. Terus kalau di Palembang itu sering juga ikut event di Palembang, walaupun hanya juara 3 ya sering ikut. Kalau misalkan kayak ngisi acara pernikahan itu pernah Pak? Itu sering. Sering. Iya. Kalau untuk acara-acara pernikahan itu memang sudah job kami, ya sudah kerjasama sama WO, Jadi WO itu sudah, kalau dibilang kontrak tidak sih, tapi kita sudah kerjasama. Setiap WO itu berjalan, kita yang dipakai. Itu setiap minggu hampir kecuali bulan puasa. Setiap minggu pasti ada. Bahkan ada kadang-kadang sampai 5 tempat. Kan sekarang tuh 2 tahun ini lagi dampak COVID Pak ya. Nah, kalau dampak COVID ini ngaruh ke sanggarnya apa Pak? Banyak. Jadi dampaknya itu banyak, terutama job. Job sangat berkurang, bahkan sampai 20% jobnya. 80%-nya hilang. Terus sempat juga anak-anak diliburkan selama 6 bulan kemarin karena ketakutan dengan COVID. Dan sampai sekarang itu ada anak-anak yang orang tuanya itu masih ragu untuk melepasnya latihan di sanggar, itu masih ragu. Kalau misalkan keunikan dari sanggar Pak, yang mungkin belum diketahui oleh warga Prabu Muli. Oh, keunikan. Kalau unik sih tidak, tapi cuma ada kekhususan kan gitu. Jadi setiap yang ikut di sanggar ini harus tahu dengan tari-tari tradisi dahulu di Kota Prabu Muli. Baru kreasi-kreasi modern maupun kreasi-kreasi daerah, nasional, Nusantara. Berarti kalau untuk tariannya itu jenisnya ada tradisional? Tradisional, kreasi Melayu, kreasi modern, terus Nusantara, modern dance. Oh, ada dance juga ya? Modern dance. Modern dance. Terakhir Pak, mungkin harapan untuk sanggar ini ke depannya? Harapannya semoga ya kita tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya, bahkan lebih bagus lagi. Kemudian kepercayaan orang tua kepada anak didiknya untuk melepas latihan itu semoga bisa dilepas anaknya itu untuk latihan, karena sifat tari itu semakin banyak latihan semakin bagus. Berarti ini dia mencakup LKP, sanggar, pangkas rambut itu juga Pak? Apa? Pangkas rambut juga Pak ya? Jadi LKP di sini ini ada 3 jenis. Satu pangkas rambut ya, stylish pangkas rambut. Yang keduanya tata rias pengantin. Ya, TRP namanya, tata rias pengantin. Yang ketiganya itu tadi sanggar tari. Mungkin itu saja Pak yang pengen saya tanyain, dan makasih udah bisa nyempetin waktunya walaupun sekarang lagi puasa Pak ya. Iya. Untuk saja mungkin bisa kami videoin Pak ini. Boleh.